Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat istimewa. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah kalian meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqit tamar. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan hanya sebutir kurma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan satu kebajikan walaupun sekecil zarrah, maka dia akan melihat balasan di sisi Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan atau dosa walau sekecil zarrah, dia juga akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Nabi SAW melarang kita untuk meremehkan amal solih, sekecil apapun amal solih itu, baik amal solih yang kita lakukan ataupun amal solih yang dilakukan oleh orang lain. Kadang kita suka ngeremehin apa yang dikerjakan orang lain. Kita menganggap bahwa yang dia lakukan itu sesuatu yang biasa aja. Kayak misalnya ada orang yang kita lihat di sosial media lagi memungut sampah, kita bilang apaan sih gitu aja, pamer segala macam. Itu mah nggak usah dibangga-banggain segala macam. Jadi kita jadi kayak julid gitu terhadap kebaikan yang orang lakukan dan kita remehkan, seolah-olah yang dilakukan itu tidak ada nilainya di mata Allah. Padahal bisa jadi yang kita anggap ringan di mata kita ternyata berat di mata Allah. Yang kita anggap sepele di mata kita ternyata sesuatu yang besar di mata Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menganggap itu sesuatu yang hayyin, yang ringan, wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu sesuatu yang sangat agung. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan. Sehingga ketika kita enggak meremehkan kebaikan, kita jadi mudah untuk beramal solih. Karena ada orang yang sulit beramal solih karena dia terlalu idealis dan perfeksionis. Buat dia amal soleh itu harus yang gede-gede. Lalu ketika dia nggak mampu melakukan satu kebaikan yang besar, dia jadi tidak berbuat apa-apa. Nah, ini adalah orang yang terjebak di dalam angan-angan. Sehingga apapun kebaikan yang terbersit dalam benak kita, yang kita bisa lakukan hari ini dan saat ini juga, lakukan. Saya teringat dengan kisah Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini terkenal dengan perempuan yang sangat dermawan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta kepada beliau. Satu hari ada seorang perempuan miskin datang ke rumah Sayyidah Aisyah minta makanan. Kemudian Sayyidah Aisyah masuk ke rumahnya mengeluarkan hanya beberapa butir gandum yang masih tersisa di rumah Sayyidah Aisyah. Saking prihatinnya kehidupan Nabi dan Sayyidah Aisyah, sampai di rumah Rasulullah SAW itu hanya ada tersimpan beberapa butir gandum. Beda banget ya dengan rumah kita yang di kulkas penuh, di lemari penuh, di atas meja makan penuh, bahkan kadang-kadang di tong sampah juga masih penuh sisa-sisa makanan yang mubazir. Tetapi di rumah Nabi hanya ada beberapa butir gandum yang tersimpan. Sehingga sisa-sisa dari gandum yang tersimpan itu oleh Sayyidah Aisyah diambil, kemudian disedekahkan kepada pengemis perempuan tadi. Lalu pengemis ini pas melihat pemberian Sayyidah Aisyah cuma beberapa butir gandum, dia heran. Sayyidah Aisyah bertanya, "Kenapa engkau heran? Bukankah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah"? Kenapa engkau heran? Bukankah Allah berfirman, siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil gandum, dia akan mendapatkan balasannya? Maka pergilah ke rumah-rumah yang lain, mintalah butiran-butiran gandum seperti ini, kumpulkan sehingga engkau memiliki makanan untuk engkau makan bersama anak-anakmu." Ini artinya Sayyidah Aisyah mengamalkan hadis Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan walaupun sekecil butiran gandum. Sehingga Sayyidah Aisyah tidak mau melewatkan kesempatan berinfak, bersedekah, walaupun di rumahnya hanya ada beberapa butir gandum. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita merasa enggan untuk bersedekah karena hanya punya uang receh. Soalnya idealisme dan perfeksionisnya kita nganggap sedekah itu ya minimal 50.000, 100.000. Kalau cuma 10.000 ya udahlah, nggak ada nilainya.
La tahqiran, jangan kita remehkan. Menurut kita itu 10.000, tapi di sisi Allah itu dikali 700 kali lipat. Jadi berapa tuh? Gede. Tapi juga bukan berarti kita hanya menyisakan yang kecil-kecil saja untuk beramal. Maksud dari hadis ini adalah jangan sampai kita nggak beramal hanya karena pengen yang gede-gede doang. Padahal banyak amalan yang mudah dan ringan, tetapi ternyata pahala di sisi Allah itu besar. Termasuk kalimat yang sering saya ulang-ulang. Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat di dalam timbangan kebaikan, dan Allah suka banget dengan kalimat itu. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan kan? Dan jangan kita remehkan kalimat itu, sehingga kita memilih untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia, menyanyikan lagu-lagu yang mungkin tidak berpahala, ketimbang hanya mengucapkan kalimat yang mudah tapi berpahala besar. Kita punya banyak waktu untuk bernyanyi, kita punya banyak waktu untuk berdebat, kita punya banyak waktu untuk bicara dengan topik-topik yang kadang-kadang gak menambah pahala juga gak menambah dosa. Tapi kita gak punya waktu untuk kalimat yang mudah, ringan, karena kita meremehkannya, kita anggap itu sia-sia. Kita meremehkan Al-Quran. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita jadi berpikir, aduh kalau gak ada waktu 1 juz, ya udah gak usah tilawah dulu. Kita kadang-kadang terlalu perfeksionis. Kita baru tilawah kalau ada waktu sejam untuk khatam 1 juz. Padahal gak kayak gitu. Selama kita punya waktu 10 menit, 5 menit, baca aja. Mungkin dapat 2 ayat, 3 ayat, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan 1 ayat itu mengandung sekian banyak huruf. Sementara 1 huruf, kata Nabi, akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kebayang gak tuh? Kita 5 menit duduk, bisa dapat sekian ratus kebaikan. Kenapa kita sia-siakan? La tahqiran, jangan diremehkan itu. Sebagaimana juga kalau kita berzikir, aduh kalau gak sampai 1000 kayaknya udahlah males. Enggak, 10 kali juga cukup. Kan di pagi hari itu ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali ajaran Nabi. Tapi kalau kita gak sanggup 100 kali, jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Aduh kayaknya gak sempet deh 100 kali, ya udah gak usah deh hari ini. Jangan, ucapkanlah walaupun cuma sekali. Gak ada yang sia-sia dari kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barakallahu fikum.